Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azhar-Nisa dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Pemirsa, informasi pertama kami awali dari rangkaian kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Provinsi Maluku. Presiden dan rombongan melakukan beberapa agenda, mulai dari proyek infrastruktur hingga penyerahan bantuan sosial. Dalam rangka melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku, Presiden Joko Widodo melakukan sejumlah agenda. Di antaranya meresmikan jembatan Werfire, memberikan bantuan sosial berupa BLT BBM, BLT Sembako, dan BLT bagi peserta program Keluarga Harapan di kantor Postual Kabupaten Maluku Tenggara. Adapun bantuan BLT BBM di Provinsi Maluku ini merupakan bagian dari 20,6 juta penerima di 431 kabupaten kota. Presiden menyebut proses penyaluran masih terus dilakukan oleh jajaran Kementerian Sosial. Memang baru kurang lebih 5.900.000, hampir 6 juta dari 20,6 juta yang harusnya menerima. Memang ini masih dalam proses semuanya. Tetapi 6 juta itu bukan angka yang kecil. Ya. Kemudian juga dalam waktu hanya kurang lebih 1 minggu sudah bisa menyalurkan seperti itu. Dan juga bantuan subsidi upah yang sudah menerima sampai hari ini sudah 4.122.000 dari 16 juta yang akan diserahkan. Presiden mengingatkan dengan adanya bantuan tersebut tidak dipergunakan untuk konsumtif, melainkan untuk menambah modal usaha. Tidak boleh untuk beli handphone, beli baju baru. Ini berkaitan dengan anak sekolah, boleh? Atau dipakai untuk tambahan modal usaha. Modal kerja untuk usaha, boleh. Jangan dipakai untuk beli barang-barang konsumtif. HP, tidak boleh. Tidak hanya bantuan BLT BBM, Presiden juga meninjau unit pengolahan ikan di PT Samudra Indo Sejahtera. Dalam kunjungannya, Presiden turut berdialog dengan para nelayan dan pembudidaya rumput laut mengenai prospek pengembangan budidaya rumput laut di daerah tersebut. Selanjutnya, Presiden juga menyerahkan 40 unit kendaraan bermotor dari Kementerian Pertahanan kepada Komando Distrik Militer 1503. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam keterangannya mengatakan bahwa penyerahan kendaraan bermotor tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Jokowi untuk menyusun rencana pertahanan jangka panjang. Atas perintah Presiden kita, baru saja saya serahkan 40 motor untuk Kodim 1503 ya, di Maluku Tenggara. Dan ini baru saja awal, karena nanti seluruh Babinsa akan kita kasih motor. Dan nanti rencananya motornya akan kita buat di dalam negeri, di Indonesia oleh Pindad. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meresmikan jembatan gantung Werfire Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Presiden menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur berupa jembatan penting untuk mempercepat mobilitas orang dan barang. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku pada Rabu 14 September 2022, Presiden Joko Widodo melakukan sejumlah agenda, satu diantaranya meresmikan jembatan gantung Werfire. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menuturkan bahwa peresmian jembatan yang menghubungkan dua pulau kecil, Pulau Fire dan Pulau Kei Kecil, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur secara merata hingga ke seluruh pelosok tanah air. Jembatan Werfire ini penting sekali dalam rangka mobilitas orang maupun mobilitas barang. Dengan kemudahan-kemudahan itu ada kecepatan distribusi barang maupun distribusi jasa, sehingga
Ya, bukan hanya yang kita bangun itu bukan hanya jalan tol yang gede-gede atau pelabuhan yang gede-gede atau airport yang gede-gede, tapi jembatan antar desa, jembatan antar pulau yang seperti ini juga. Ini setahun kita bangun kurang lebih 200-an jembatan gantung seperti ini. Antar desa, antar kecamatan, antar pulau yang kecil-kecil, saya kira penting untuk mobilitas barang dan jasa. Sementara itu, Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR Yuda Handita Panjiriawan mengatakan, jembatan gantung Weirfire memiliki panjang 120 meter dengan lebar 1,8 meter. Jenis jembatan gantung ini dipilih karena proses pembangunan yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Jembatan gantung ini hanya untuk maksimum kendaraan roda 2. Kalaupun roda 3 bawa material itu masih boleh, tapi jenis sepeda motor ya, motor bukan mobil, bukan bemo. Jadi hanya untuk motor saja dan berjalan kaki. Lebih lanjut, selaku Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku, John Sudiman Damanik menjelaskan bahwa keberadaan jembatan gantung Weirfire sangat vital bagi masyarakat. Jembatan ini satu-satunya tempat penyeberangan ke Pulau Fair. Ya, jadi kita ini jembatan ini menyeberangkan dari Tual Langgur ini ya ke Pulau Fair. Nah, di seberang sendiri di Pulau Fair itu kurang lebih 3.000 penduduk ya. Nah, ini sangat vital sekali kalau kita lihat tiap pagi anak-anak sekolah lewat sini dan masyarakat juga lewat sini, dan segala pusat perekonomian, pusat pemerintahan ada di seberang ini ya, di Langgur ini. Informasi selanjutnya pemirsa, Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia bersama dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah terus berkomitmen menjaga inflasi nasional melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Dengan gerakan ini menjadi urgensi dalam mengatasi gejolak harga pangan turun di bawah 5%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio saat rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah pusat dan daerah serta mitra kerja lainnya untuk pengendalian inflasi dan membangun ketahanan pangan nasional melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan menjadi urgensi tersendiri untuk mengatasi gejolak harga pangan agar tingkat inflasi volatile food dapat turun di bawah 5%. Dengan program unggulan GNPIP yang sudah diimplementasikan di 28 wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri sejak 10 Agustus 2022, GNPIP tercatat sudah berkontribusi membantu 179 pasar murah mendistribusikan 902.977 polybag bibit cabai dan berbagai program lainnya. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan menjadi penting sebagai masalah kita gelorakan pada pejuang-pejuang dulu. Dan yang kedua adalah tentu saja kenaikan harga-harga yang diatur oleh pemerintah, administer price. Bulan lalu, bulan-bulan berikutnya sudah kena dampak dari kenaikan harga Pertamax dan juga tarif angkutan. Dan kalau kita lihat di berbagai daerah, hampir semua daerah mengalami kenaikan harga inflasi pangan yang bergejolak dan juga kenaikan tarif angkutan. Itu yang harus kita kendalikan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga menyampaikan, langkah pengendalian inflasi yang dapat ditempuh antara lain memperluas kerjasama antar daerah, melaksanakan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga, pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi. Begitu juga dengan memperkuat sarana-prasarana penyimpanan produk hasil panen serta memperkuat sinergi TPIP-TPID dengan memperluas Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan untuk mempercepat stabilisasi harga. 4 bulan ini betul-betul kita akan menghadapi target-target inflasi yang secara nasional kita menargetkan untuk pangan di bawah 5%, karena dari sundulan inflasi dari sektor energi itu bisa sampai 1,6 sampai 2%. Jadi kita harus berhati-hati dan sundulan langsung itu selalu ke sektor transportasi. Dan ini yang diminta untuk terus diikuti oleh seluruh tim baik pusat maupun daerah
Bapak Presiden minta ini agar terus dimonitor seperti kita memonitor COVID. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mendorong pemerintah daerah bentuk anggota gugus tugas tindak pidana perdagangan orang. Tak hanya itu, dukungan sebuah pihak juga menjadi bagian penting sebagai lapis pertama pencegahan perdagangan orang. Dalam rapat koordinasi nasional gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga meminta pemerintah daerah terus memfasilitasi dan membimbing pembentukan anggota gugus tugas tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di tingkat kabupaten kota. Hadirnya gugus tugas diharapkan dapat bekerja sama dalam melancarkan kegiatan di pelayanan terpadu bagi korban TPPO lewat unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Gugus tugas provinsi itu baru terbentuk di 32 provinsi, itu minus Papua dan Papua Barat, dan di kabupaten kota sudah terbentuk di 245 kabupaten kota. Oleh karena itu, tentunya pada kesempatan ini kami mendorong pemerintah daerah tingkat provinsi untuk memfasilitasi pembentukan gugus tugas percepatan penanganan TPPO di tingkat kabupaten kota bagi yang belum terbentuk, karena masih ada 269 kabupaten kota yang belum membentuk gugus tugas percepatan penanganan TPPO ini. Menteri Bintang menyebutkan anggota gugus tugas percepatan penanganan TPPO di tingkat pusat telah terdiri dari 24 kementerian lembaga terkait. Tim dibagi ke dalam 6 sub gugus tugas. Adapun pembentukan gugus tugas ini tersebar di 32 provinsi. Namun Papua dan Papua Barat yang masih dalam proses pembentukan, sedangkan di tingkat kabupaten kota gugus tugas telah terbentuk di 245 tim. Menteri Bintang menekankan dalam menjalankan fungsi dan tugas lembaga masing-masing, semua pihak harus berlandaskan pada aturan yang berlaku, sehingga semua pekerjaan dapat dituntaskan tanpa hambatan oleh sistem. Untuk itu bagi daerah yang sudah menerapkan untuk pelaksanaan yang dimulai dari tingkat akar rumput, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Nah, mudah-mudahan melalui rakor yang kita laksanakan, rakor gugus tugas percepatan penanganan TPPO ini dalam diskusi yang intens kami harapkan dilakukan, lebih banyak ada diskusi sharing praktek baik yang sudah dilakukan di beberapa daerah bisa menjadi inspirasi bagi daerah lainnya. Pemirsa, setelah jeda berikut kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.